Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Sanunggung Jesse. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing in hospitality industry. Itu yang pertama. Marketing. Apa sih itu marketing? Marketing adalah suatu sistem untuk melakukan kegiatan pemasaran secara keseluruhan, mulai dari merencanakan produk, penetapan harga, promosi, hingga merencanakan strategi pendistribusian produk untuk memuaskan para konsumen. Ada juga mengenai marketing mix atau baruan pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk merumuskan penawaran, produk atau layanan bagi pelanggannya dengan memadukan elemen-elemen pemasaran seperti produk, tempat, harga, dan promosi, yang biasanya disingkat dengan 4P dalam marketing bauran atau marketing mix. Adapun 4 elemen dalam bauran pemasaran yaitu produk. Produk merupakan barang atau jasa yang bersifat fisik yang akan dijual ataupun dipasarkan. Yang kedua ada price, yaitu harga dari barang atau jasa yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada place, tempat barang itu diproduksi ataupun tempat barang itu ditawarkan, misalnya seperti jasa. Promotion, yaitu cara barang tersebut dipromosikan baik melalui iklan maupun melalui event-event lain. Konsep marketing. Ada 5 konsep marketing, itu yang pertama ada konsep produksi. Bisnis dapat menurunkan biaya produksi melalui produksi massal. Konsep produk. Konsumen akan menyukai produk dengan kualitas tinggi dan dengan biaya yang lebih tinggi. Ini merupakan konsep dari produknya. Yang ketiga ada konsep penjualan. Maksudnya di sini yaitu konsumen akan membeli produk-produk perusahaan hanya jika perusahaan ingin menjual produk-produk ini secara agresif. Maksudnya dia melakukan iklan-iklan secara besar-besaran ataupun secara bertubi-tubi sehingga terkesan cukup agresif. Yang keempat ada konsep pemasaran. Konsumen merupakan tujuan dari bisnis ini sehingga pengembangan bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Biasanya konsep ini tuh memang membuat produk sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan dari pelanggan. Yang kelima ada konsep pemasaran masyarakat. Konsep pemasaran masyarakat menyoroti kebutuhan dan keinginan pasar target dan pengiriman value yang lebih baik daripada para pesaingnya. Fungsi marketing mix untuk perusahaan. Yang pertama, menentukan produk yang dibutuhkan banyak orang. Jadi, barang apa yang dibutuhkan banyak orang itu yang akan diproduksi. Yang kedua, menetapkan harga produk. Jadi, dalam menetapkan harga produk itu tidak sembarangan dalam menetapkannya. Yang ketiga, ada menentukan tempat berjualan. Jadi, untuk memilih tempat yang strategis, memilih tempat berjualan itu sangat penting ditentukan agar jualan kita tetap berhasil. Yang keempat, merancang strategi promosi. Jadi ini juga penting untuk bagaimana kelangsungan jalannya marketing ataupun istilahnya bisnis yang kita kendalikan. Yang kelima ada merekrut sumber daya. Jadi marketing mix juga penting untuk merekrut bagaimana sumber daya kita, karena ini merupakan setelah yang merekrut SDM, fungsi marketing lainnya yaitu untuk membuat SOP perusahaan. Ini penting untuk diketahui ataupun dibuat agar ada batasan-batasan dalam perusahaan tersebut. Yang kemudian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Syarat-syarat segmentasi pasar. Yang pertama, dapat diukur atau measurable. Hal ini ditetapkan berdasarkan bagaimana ukurannya, bagaimana daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Dapat dijangkau atau accessible. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Cukup besar atau substansial. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dinilai oleh
program pemasaran yang sesuai. Yang keempat, dapat dibedakan atau differentiable. Differentiable berarti segmentasi tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilaksanakan atau actionable. Actionable berarti segmentasi tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jenis-jenis segmentasi pasar ada berdasarkan geografi, terbagi ke beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Berdasarkan demografi. Pasar pembagiannya berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Dan masih ada yang lainnya berdasarkan psikografi, yaitu jenis segmentasi pasar berdasarkan ukuran karyawan, berdasarkan jumlah karyawannya, dan berdasarkan berapa penghasilan karyawan. Sedangkan yang kelima berdasarkan gaya hidup, yaitu ini berdasarkan gaya hidup suatu masyarakat. Ada yang gaya hidupnya mewah ataupun sederhana. 5. Bauran pemasaran. Tadi kita sudah bahas apa itu pengertian bauran pemasaran. Cuma di sini saya membahas lagi bauran pemasaran, yaitu kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali seperti produk, harga, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran. Faktor-faktor yang menentukan bauran pemasaran, yaitu ada faktor internal yang terdiri atas sifat produk, tahapan produk dalam siklus hidupnya secara keseluruhan, ketersediaan dana, dan tujuan perusahaan. Ada faktor eksternal, seperti tingkat persaingan, efisiensi saluran, perilaku membeli konsumen, dan kontrol dari sisi pemerintah. Yang keenam ada public relation atau relasi publik, adalah proses interaksi di mana publik relasi menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Tujuan publik relasi. 1. Menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. 3. Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan publik relasi. Keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Kelima, mendukung bauran pemasaran. Mohon maaf, ini agak macet sedikit. 7. Promosi. Promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Promosi mencakup metode komunikasi yang digunakan pemasar untuk memberikan informasi tentang produknya. Informasi bisa bersifat verbal dan visual. Tujuan promosi untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, untuk mendapatkan konsumen baru, dan untuk mencegah loyalitas konsumen tersebut. Selanjutnya, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Selanjutnya, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Marketing research. Riset pemasaran atau marketing research merupakan sebuah proses untuk pengumpulan segala informasi yang berhubungan dengan pemasaran yang nantinya informasi tersebut akan digunakan untuk dapat 1. Meningkatkan peluang bisnis, 2. Memperbaiki sekaligus memantau kinerja pemasaran, 3. Mengatasi berbagai permasalahan yang nantinya akan muncul. Tujuan dari riset pemasaran bagi perusahaan. 1. Evaluasi, yaitu riset pemasaran ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, understanding. Riset pemasaran ini berfungsi untuk menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Yang ketiga, prediksi. Fungsi riset pemasaran ini merupakan prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran yang sangat berisiko karena sifatnya sangat. Yang selanjutnya ada jenis riset pemasaran berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada problem solving research.
yaitu riset pemasaran yang diadakan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran. Yang kedua ada controlling research, yaitu riset pemasaran yang diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis serta pemasaran yang sedang terjadi. Yang ketiga ada planning research, riset pemasaran yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Sekian materi dari saya, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.